Santo Thomas, bimbingan Ibu Chun Wahono. Mungkin kalau ada yang pernah nonton Jendela Jiwa, Ibu Chun Wahono, nah saya salah satu pewarta di sana. Saya sudah mewarta selama 7 tahun, dan banyak sekali pengalaman yang nanti bisa saya sharingkan bersama-sama di sini. Saya kenal Tresia, ya, cuma lewat telepon, baru lihat wajahnya sekarang. Ya. Dan saya senang sekali dipercayakan untuk memberikan pengajaran bagi tim ini. Saya kasih tema, ya, temanya adalah biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Saya sudah menikah, tapi saya belum dikaruniai anak, dan saya kurang lebih pelayanan itu dari tahun 2000, berarti sekitar udah 20 tahun pelayanan ya. Jadi 7 tahun baru jadi pewarta. Oke, sekarang kita mau ngebahas tentang ini, karena saat ini dunia ini sedang mengalami perubahan akibat wabah corona. Ya, yang biasanya persekutuan doa, tempat kita melayani itu kan kita seringnya berkumpul, kita bertemu wajah, ya, bertemu muka dengan umat, dengan sesama tim. Karena ada corona, sekarang semuanya jadi serba online. Ya, tentu saja kita istilahnya nggak bisa bertemu secara tatap wajah, tetapi kita hanya bertemu secara online seperti ini. Kadang kalau lagi nge-zoom begini, nggak semua tampilin video, betul kan? Nggak semua tampilin video, semua videonya banyak yang dimatiin. Karena apa? Buat ngirit kuota ya. Karena kan nyedotnya lebih kenceng gitu ya. Nah, jadi istilahnya kondisi seperti ini tentu saja bisa membawa dampak bukan saja pada semangat kita yang melayani, ya, tetapi kita juga mengalami yang namanya kekeringan rohani. Kalian selama ini, selama dari masa corona, Maret sampai sekarang, merasakan nggak kalau ada kekeringan rohani di dalam diri kita pelayan-pelayan Tuhan? Siapa ya di sini yang merasakan? Coba angkat tangan, saya mau lihat. Ya, banyak ya yang merasakan kekeringan rohani. Jadi bukan saja umat yang lesu karena kekurangan kegiatan rohani, tetapi kita juga sebagai pelayan Tuhan, kita juga lesu rohnya. Nah, pertemuan malam hari ini mau menyegarkan rohani kita, apalagi nih ya, Selasa besok tuh ada di belakangnya Tresia tuh ya, ada istilahnya acara PD, ya, tanpamu aku tidak dapat mengampuni. Wah, ini sebetulnya tema yang berat loh, tentang pengampunan itu tema yang berat, ya, dibawakan oleh Romo Eko. Nah, jadi tim ini memang harus disemangati supaya rohnya kembali menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya satu persatu yang ada di sini ya. Di sini ada 8 orang yang ikut ya. Nah, saya mau tanya, apa alasanmu melayani Tuhan? Satu persatu. Ya, siapa mau duluan? Apa alasanmu melayani Tuhan? Saya kenal cuma Tresia, jadi Tresia duluan deh. Karena sudah merasakan kasih mula-mula itu rasanya enak ya kalau dekat dengan Tuhan, jadi saya membalas dengan saya melayani. Oke, Tresia jawabannya itu. Oke, siapa? Tresia mau nunjuk siapa? Kan kamu yang paling kenal di sini. Siapa yang mau dipanggil? Mary. Oke. Coba yang namanya Cici Mary, apa alasannya melayani Tuhan? Menurut saya telah menerima kasih Tuhan yang begitu besar di dalam keluarga saya. Jadi saya ingin melayani Tuhan. Oke, karena menerima cinta yang begitu besar dari Tuhan, jadi ingin melayani Tuhan. Ya, mirip tipis-tipis ya dengan Teresia. Oke, Ibu Cik Mary mau nunjuk siapa? Koben. Oke, Koko Ben. Nah, Koko Ben. Oke. Alasan saya melayani Tuhan, hidup saya dulu itu sungguh seorang yang brengsek, dan saya banyak hidup di dalam kegelapan. Saya kerja semua itu hal-hal yang buruk, hal-hal yang membawa orang lain menjadi berdosa. Dan saya bersyukur waktu saya ikut camp Pria Sejati, di situ saya mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan di situ saya berjanji bahwa saya mau layani Tuhan, dan saya mau juga supaya anak-anak saya bertumbuh dalam kasih Tuhan, bukan lagi dengan cara hidup yang lama seperti saya dulu.
Terima kasih. Ya, oke. Koben mau tunjuk siapa? Semua di anggota tim di sini harus kasih alasannya melayani. Nining, Nining, Nining aja. Nining. Oke, kalau saya dari kecil udah terbiasa dengan hidup pelayanan karena dekat dengan frater-frater. Dan di situ saya merasa nyaman, enak, ternyata dekat dengan Tuhan. Dan lebih lagi ketika saya sudah mulai ikut dalam karismatik di JSM Makassar, itu kehidupan saya yang menurut saya dulu banyak sekali kesedihan, banyak hal yang menjadi beban buat saya, dan banyak hal yang belum saya mengerti tentang Tuhan. Akhirnya saya rasakan di situ. Dan yang paling membekas di hati saya itu ya seperti Cetres, ketika saya merasakan kasih mula-mula, hidup saya itu berubah drastis sekali, lebih banyak bersyukur, pikiran positifnya lebih banyak, dan walaupun setelah itu kehidupan saya pun berbalik, sangat berbalik. Yang dulunya mungkin saya merasa enteng-enteng, habis itu hidup saya banyak sekali batu-batunya, dan batu-batu itu yang saya syukuri, karena setiap kali ada masalah saya bisa melewatinya dengan baik, dan saya mendapatkan banyak hal. Dan yang lebih nikmat lagi ketika apa yang saya dapatkan itu saya berhasil transfer ke orang lain, dan orang lain diberkati, dan ketika berkat itu terasa di orang lain, power saya untuk melayani menjadi bertambah berkali-kali lipat. Dan itu yang menjadikan saya ingin terus melayani, bahwa ternyata ketika saya melayani banyak orang mendapat hal baik, dan saya pun merasakan sukacita yang besar ketika orang lain itu dapatkan hal yang baik dari hidupnya. Itu mungkin. Oke, sekarang ya. Ini mau nunjuk siapa sekarang? Saya tunjuk Bro Agus Kurniawan Pasinggi. Bro Agus. Oke, Bro Agus nggak ada wajahnya nih. Oke, Bro Agus silakan. Kayaknya keluar deh. Itu ada mungkin salah tindis, dia keluar. Ada Ansel kayaknya Bro Agus juga itu. Oh, Bro Agus di Ansel. Keluar juga. Loh, kok Ginta takut deh. ditanyain? Ginta kayaknya, Ginta deh. Ini belum masuk pengajaran loh. Padahal ya nyantai aja sebetulnya, nggak perlu takut ditanyain kayak gini ya. Oke, jadi yang tinggal siapa di situ? Ginta. Yuk. Oke, nggak apa-apa ya, Kak Ginta. Ini Gak anak muda, C. Ya. Ya, Ginta. Suaranya belum masuk, Ginta. Kasih dekat mic-nya mungkin. Coba cek dulu, Gin. Belum. Headsetnya dicabut aja. Mungkin lebih kedengeran. Mungkin kedengeran. Oke, coba. Karena melayani Tuhan tidak semua orang niat ikut melayani Tuhan. Oke, terima kasih Aginta. Aginta mau tunjuk siapa? Gak usah takut ya. Itu yang namanya Jamie belum itu. Oh, kok Jamie, iya. Kok Jamie. Iya, benar. Padahal saya dari tadi diam-diam, saya harap saya tidak dilihat. Suaminya Cetres itu, Cece. Ya baik, kalau menurut saya tidak jauh mengalami seperti yang dialami Bro Benny. Dulu jauh dari Tuhan, tapi setelah mengalami kasih Tuhan, saya merasa sangat terberkati. Jadi saya ini seumpama punya makanan yang enak. Jadi harus saya bagi ke orang lain juga, agar orang juga mengalami kasih Tuhan. Jadi saya harus terlibat di dalam pelayanan. Itu saja, C. Ketutup speakernya. Tidak ada suara, Cilinda. Oke, ya. Puji Tuhan ya. Jadi istilahnya kalian sudah mengutarakan alasan kalian melayani Tuhan, dan sungguh luar biasa gitu alasan kalian melayani Tuhan. Sekarang kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan yuk. Matius 22 ayat 14. Itu yang 2 orang yang keluar, kalau bisa dihubungi boleh, sayang kalau dia nggak dengar.
Matius 22 ayat 14. Yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu? Matius 22 ayat 14. Kalau yang sudah ketemu boleh bacakan. Ya, Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya, di sini dikatakan sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya, yang dipilih Tuhan itu banyak yang dipanggil. Banyak yang dipanggil untuk istilahnya aktif di dalam PD, tetapi yang terpilih itu hanya sedikit. Makanya kalau di dalam persekutuan doa, jangan heran kalau yang kerja itu 4L. Lo lagi, lo lagi, lo lagi. Ya, jadi gak usah heran gitu. Karena dari miliaran orang di seluruh dunia ini, kita ini termasuk orang-orang pilihan. Ya, kita ini termasuk orang-orang pilihan. Kita melayani raja di atas segala raja loh. Bukan Tuhan yang biasa-biasa aja, tapi Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Makanya kenapa tadi di awal saya tanyakan alasan kita melayani Tuhan. Karena kalau alasan kita ini kuat, itu dasar kita untuk terus melayani. Ya, karena dalam pelayanan itu nggak gampang, betul kan? Kita melayani Tuhan tuh nggak gampang. Ada aja masalah, baik masalah di dalam kehidupan kita maupun masalah yang ada di dalam tim. Ya, ada saja. Coba kita buka Yohanes 10 ayat 10 bagian A saja. Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Yohanes 10 ayat 10a yang sudah ketemu silakan baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Stop ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya. Kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena nggak semua orang yang ada di dalam gereja itu terpilih melayani di dalam PD karismatik. Betul? Coba umat di gereja kamu ada berapa ratus orang? Kira-kira. 2.000 kira-kira aja. 2.000. Waduh, udah bukan ratusan lagi ya, ribuan ya. 2.000 jemaat, 2.000 umat. Bayangkan dari 2.000 umat yang mau aktif, itu tadi 8 orang, keluar 2 tadi ya. Jadi 6 sekarang di sini. Ya, ini yang mau aktif. Jadi sebagai orang-orang pilihan Tuhan, iblis itu selalu incar kita. Ya, apalagi tadi ada yang punya pengalaman di masa lalunya, ya. Iblis juga bisa ngincar itu, mengintimidasi kita supaya kita nggak melayani lagi. Ya, jadi jika alasan kita melayani Tuhan nggak kuat, kita akan mundur, kita akan tidak bersemangat dalam melayani. Ya, makanya saya senang tadi Pak Beni bilang. Jadi dia ingin orang membantu orang-orang masuk ke dalam terang Tuhan, mengalami Tuhan. Ya, istilahnya meninggalkan hidup yang sia-sia untuk masuk ke dalam hidup yang penuh dengan kekekalan. Itu motivasi yang bagus dalam melayani Tuhan. Ya, jadi istilahnya inilah kenapa kita anak-anak Tuhan harus tahu alasan kita melayani. Nah, tanamkan misalnya rata-rata ya saya ambil kesimpulannya. Kesimpulan dari semua orang yang tadi mengungkapkan alasan melayani Tuhan. Jadi alasan kita melayani Tuhan itu yang utama adalah kita membalas kasih Tuhan. Ya, alasan utama kita melayani Tuhan adalah membalas kasih Tuhan. Kalau kita masukkan ke mindset kita, kita melayani karena kita mengasihi, membalas kasih Tuhan. Maka kalau kita pelayanan, kita akan berbeda. Namanya kita membalas budi, ya, membalas kasih Tuhan, pasti beda. Yang tadinya pelayanan itu dipandang cuma sebagai tugas, kalau kita membalas kasih Tuhan, pelayanan itu bukan lagi sebagai tugas, tetapi sebagai spirit. Semangat kita menjadi bagian dalam roh kita.
Kalau kita udah tanam di mindset kita, melayani itu untuk membalas kasih Tuhan. Nah, ini perlu dicatat nih buat semua pelayan Tuhan ya. Ada 5 hal yang kita korbankan dalam pelayanan. Ya, kalau ada yang bisa catat, boleh. Ada 5 hal yang kita korbankan di dalam pelayanan. Yang pertama, kita korban waktu. Ya. Jadi ada 5 hal dalam pelayanan ini yang kita korbankan. Pertama, kita korban waktu. Coba kalau kita lagi mau pelayanan di PD, kita korban waktu nggak? Ya, belum datang untuk persiapannya, apalagi Jamie sama Tresia, tim pemuji nih. Ya, di tengah-tengah kesibukan di dalam rumah tangga, mesti latihan berdua. Ya kan? Belum nyiapin, kalau masih belum PSBB kayak sekarang ini kan, waktu masih bertatap muka kan kita datang lebih awal, nyiapin tempat duduk gitu kan, nyiapin segala macam, kita repot kan, belum siapin konsumsi dan lain-lain ya. Jadi waktu yang terbuang biasanya persekutuan doa 1,5 sampai 2 jam, kita bisa 3 jaman lebih ya, udah korban waktu setiap minggu, belum rapat-rapat dan lain-lain, itu kita udah pasti korban waktu. Yang kedua itu kita korban tenaga. Dalam pelayanan pasti kita korban tenaga. Nggak ada orang pelayanan, nggak ada korban tenaga. Buat pergi aja udah ngeluarin tenaga, ya kan? Menyambut tamu, umat-umat yang datang udah ngeluarin tenaga. Jadi kita semua butuh korban tenaga. Yang ketiga, korban skill. Ya, keahlian. Misalnya Jamie, ahli main gitar. Ya, dia memakai keahliannya, berkorban memakai keahliannya untuk pelayanan. Misalnya mungkin Kobeni ini jago doa, ya. Nah, Tuhan kasih skillnya dia dalam hal berdoa untuk dipakai untuk melayani umat-umat Tuhan. Ya. Atau Nining, mungkin Nining bagian penyemangat nih kayaknya nih ya, di dalam PD ya. Bagian terima tamu karena senyumnya manis, ya kan? Ya, dia juga korban mengeluarkan keahliannya menyambut tamu dengan ramah, menyambut umat dengan ramah gitu ya. Korban skill apapun. Ya, bagian maksudnya bikin desain lah atau apalah, pokoknya korban skill. Yang keempat, korban uang. Kita kalau pelayanan pasti korban duit lah, nggak mungkin. Kalau persekutuan doa duitnya kasnya kosong gitu ya, kalau nggak mau tim nutupin, betul nggak? Korban duit. Ya. Nah, sekarang yang kelima, korban perasaan atau harga diri. 1-4 orang bisa berkorban itu. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban keahlian, berkorban uang, orang bisa. Yang 1-4. Tapi begitu masuk yang kelima, korban perasaan. Ya, korban harga diri. Banyak yang rontok. Ya, banyak yang mundur. Gak siap berkorban perasaan, gak siap berkorban harga dirinya. Coba kita lihat lagi firman Tuhan. Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Yang sudah ketemu, tolong dibaca. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Termute, Cece. Mic-nya, Cik. Ini yang bicara siapa? Yang bicara Jamie. Maksudnya yang di Alkitab, yang bicara siapa? Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Yesus, Cik. Tuhan Yesus. Jadi ini Tuhan Yesus sendiri. Tuhan tuh nggak menjanjikan kita hidup di dunia ini enak semua. Tuhan bilang, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita yang melayani Tuhan,
Tuhan nggak janjikan pelayanan kita itu enak, mulus, tanpa halangan, tanpa hambatan. Ya, tanpa bentrok, tanpa berantem. Ya, Tuhan bilang, aku mengutus kamu domba di tengah-tengah serigala. Jadi, ya, nggak usah heran, nggak cuma di dunia sekuler, tapi di dalam pelayanan, kita juga akan bertemu dengan berbagai macam tipe orang. Ya, di dalam pelayanan, di dalam tim. Tugas iblis tadi mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri apa? Mencuri keakraban kalian, mencuri kesatuan hati kalian, ya, membunuh istilahnya sukacita yang ada di dalam tim, akhirnya dibinasakan. Ya, banyak PD-PD pada rontok, pada tutup, pada tidak lagi melakukan aktivitas karena masalah di dalam tim. Ya, jadi istilahnya tugas iblis itu ngompor-ngomporin. Iblis paling tahu kita nggak cocok sama siapa. Dia paling tahu kita nggak cocok sama siapa. Nah, kalau pelayanan kita, makanya tadi kan motivasinya saya tanya dulu. Karena ini yang jadi dasar kita untuk terus maju melayani Tuhan. Kalau kita pelayanan lihat manusianya, lihat nggak cocoknya, ya baik pendapat, pemikiran. Nanti yang kelima ini kita nggak bisa lewatin korban perasaan atau korban harga diri. Ya, makanya Tuhan bilang, aku utus kamu ke tengah-tengah serigala, tapi hendaklah kita apa di sini dikatakan? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik di sini nggak sama dengan licik. Beda ya. Cerdik di sini itu berhikmat maksudnya Tuhan. Jadi pada saat kita mengalami masalah di dalam tim, kita nggak mendulukan ego atau emosi, tetapi hikmat. Ya, dan tulus, ada kasih. Ya, jadi di dalam pelayanan itu, ya, Tuhan minta kita cerdik, mempunyai hikmat, dan tulus di dalam kasih. Karena kita ada di tengah-tengah serigala. Bukan berarti teman-teman kita di pelayanan ini serigala semua, bukan. Ya, semua yang udah aktif dalam pelayanan tuh pasti orang baik semua. Nggak mungkin nggak orang baik. Kalau bukan orang yang udah diubah Tuhan, nggak mungkin dia ada di dalam pelayanan. Tapi kan balik lagi, si iblis ini suka ngompor-ngomporin. Nah, kita yang harus cerdik, berhikmat, dan tulus. Ya, makanya dalam pelayanan harus pegang satu ayat ini sebagai prinsip. Kita buka Kolose 3 ayat 23. Kalau saya kecepatan bilang ya. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23, silakan Jamie mau baca. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, sekarang kata-kata kamu ganti dengan saya. Misalnya begini ya, saya minta nanti semua baca semuanya. Apapun juga yang Linda perbuat, perbuatlah dengan segenap hati Linda, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, sekarang mulai satu-satu. Dari Nining dulu boleh. Apapun juga yang saya perbuat, Nining perbuat, perbuatlah dengan hatimu, seperti segenap untuk hati Nining. hati Nining, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, sekali lagi ulangin. Pakai namamu ya, kamunya, amamunya ganti namamu. Apapun juga yang Nining perbuat, perbuatlah dengan segenap hati Nining, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya. Oke, sekarang saya minta Mary baca. Diganti nama kamu sendiri, kamu dan munya ganti namamu. Kolose 3 ayat berapa, Ceh? 23. Apapun juga
yang kamu berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, Mary ulangin lagi kata kamu dan mu diganti namamu sendiri, Mary. Apapun juga yang Mary perbuatlah dengan segenap hati Mary, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, sekarang Jamie, baca ganti kamu dan mu-nya dengan namamu sendiri. Apapun juga yang Jamie perbuatlah dengan segenap hati Jamie, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, sekarang Benny, tolong baca. Apapun juga yang Beni perbuatlah dengan segenap hati Beni, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, Aginta, silakan. Apapun juga yang Ginta perbuatlah dengan segenap hati Ginta seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, terakhir Tresia. Apapun juga yang Tresia perbuatlah dengan segenap hati Tresia, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, nah ini dicamkan. Jadi prinsip di dalam kita melayani. Ya, jadi pada saat kita misalnya ada korban perasaan yang tadi kelima itu, ya, ada korban perasaan dengan orang-orang yang mungkin nggak sejalan, nggak sepemikiran sama kita, ya, mungkin juga ada berselisih paham dan lain-lain. Kita bisa balik lagi ke ayat ini. Apapun yang saya perbuat di dalam persekutuan doa ini, saya lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita dikit-dikit melihat manusia, kita pasti kecewa. Ya, yang saya bilang tadi, di dalam persekutuan doa, walaupun misalnya timnya banyak, di Jakarta juga seperti itu. Tetap 4L. Lo lagi, istilahnya. Kamu lagi. Gitu. Ya, jadi kalau kita melakukan pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, kita nanti ingat lagi alasan kita melayani Tuhan. Yaitu untuk membalas kebaikannya. Kita ini orang-orang berhutang. Dulu kita ada di dalam kegelapan. Kita nih bukan siapa-siapa. Kita nih hutang nyawa sama Tuhan. Tuhan sudah tebus kita dengan darahnya yang mahal. Makanya ketika motivasi ini, ya, tujuan kita, alasan kita melayani ini kuat, maka pelayanan kita itu akan terfokus hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi api roh kita tidak akan padam. Ya, api roh kita tidak akan padam jika kita melayani tidak melihat manusia. Tapi api roh kita padam ketika kita melayani melihat manusia. Kecewa sama manusia. Ya, marah sama manusia. Ya, sama sesama tim. Akhirnya banyak juga ya yang muntaber. Tahukah muntaber? Arti muntaber? Mundur tanpa berita. Ya, atau hipertensi. Tahu hipertensi? Hilang Pergi tanpa permisi. Hilang Pergi tanpa permisi. Hipertensi. Ya, hipertensi. Hilang pergi tanpa permisi. Nah, jadi istilahnya kita harus berjuang dengan prinsip tadi. Melayani Tuhan, ya, segala apa yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekarang kita buka lagi ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 19. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Maaf ya kalau pengajarannya banyak buka ayat ya. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ini ayatnya pendek sekali. Janganlah padamkan roh. Iya, betul. Janganlah padamkan roh. Waktu awal pelayanan, kita senang banget. Roh kita menggebu-gebu pada saat melayani Tuhan. Baru bergabung di dalam persekutuan doa. Kepengen ini, kepengen itu, pengen bantu ini, pengen bantu itu. Itu pasti. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ya, semakin kita mengenal banyak teman-teman yang ada, roh kita bisa padam. Kenapa bisa padam? Sesuai tema besok hari Selasa.
apa temanya hari Selasa tuh yang ada di belakangnya Teresia itu loh. Dan pengampunan. Iya. Susah mengampuni, Ce. Tanpamu aku tidak dapat mengampuni. Ya kan? Ketika kita nggak bisa mengampuni teman di dalam tim, disitulah roh kita padam. Padam dalam melayani. Udah nggak semangat dalam melayani. Yang ada mulai ada keluhan. Ya, biasanya begitu. Kita nggak usah takut. Misalnya ada beberapa yang muntaber, ada yang beberapa orang hipertensi. Kita nggak usah takut. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimkan pekerja-pekerjanya. Kita rekonsiliasi sama mereka, mungkin mereka juga luka sama kita. Ya, kita rekonsiliasi. Nah, ini dia. Jadi kita mulai masukin ke mindset kita. Kita melayani karena membalas kasih Tuhan. Ya, saya melayani karena membalas kasih Tuhan. Itu masukin terus ke mindset kita. Saya melayani karena membalas kasih Tuhan. Ya, coba kita buka lagi Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Berapa tuh? Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Iya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan sampai padam roh kita karena kita ada perselisihan di dalam tim. Jangan padamkan roh kita karena kita kecewa sama orang ini. Jangan padamkan. Kita harus mulai belajar mengampuni orang-orang di tim kita. Ya, mungkin saja memang dia ada masalah, ada kesibukan. Kalau memang orangnya seperti itu, ya sudah kamu terima. Biasanya orang bisa terima kelebihan orang lain itu gampang sekali terima kelebihan orang. Tapi terima kekurangan itu susah. Ya, dari yang ada yang masih bersemangat, kita bisa goncang itu persekutuan doa. Gak perlu takut ya. Makanya harus apa? Kerajinan kita jangan kendor. Biarkan rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Waktu tinggal sedikit nih, tinggal menuju hari Selasa. Pasti semua tim berdoa ya, karena ini kan yang datang Romo Kondang nih ya, Romo Eko. Pasti semua tim berdoa, aduh kalau bisa nih satu gereja 2.000 orang masuk ke dalam Zoom. Gak muat kali Zoom-nya ya. Nih Zoom-nya kapasitas berapa kapasitasnya? 500, C. 500. Ya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil kalau Tuhan mau. Apalagi Romo Eko nih, Romo yang terkenal banget, Romo Kondang. Banyak gak umat di luar sana yang juga ngalami hal yang sama, gak bisa mengampuni? Banyak. Banyak sekali. Makanya dimulailah dari tim dulu kalau mau acara ini sukses. Ya. Karena banyak umat di luar sana. Saya kan konselor juga. Jadi saya sering banyak dapat konseling-konseling orang-orang. Itu kebanyakan gak bisa mengampuni. Bahkan masalah itu udah berpuluh-puluh tahun lalu, belasan tahun lalu, tapi masih diingat-ingat. Masih dibawa-bawa istilahnya. Kejadian masa lampau. Sudah paling satu. Ya, kejadian masa lampau itu dibawa-bawa. Padahal kita tahu bahwa pada saat kita mulai mengampuni, itu membawa kelegaan. Ya, makanya tadi dibilang bahwa di slides-nya itu, tanpamu kami tidak bisa mengampuni. Iya memang. Tanpa Tuhan kita nggak bisa mengampuni. Ya. Oke, kita buka dulu ayatnya 2 Korintus 3 ayat 5. Ya, 2 Korintus 3 ayat 5. Sesuai
materinya si Romo Eko nih ya. Coba dibaca. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Iya. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup melakukan segala sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami pekerjaan Allah. 2 Korintus 3 ayat 5. Ya. Jadi kalau dengan diri kita sendiri, kita nggak mungkin bisa mengampuni. Karena apa? Udah terluka. Hati kita udah terluka. Hati kita udah ngerasa tersinggung. Ya. Hati kita sudah kesel. Jadi dengan diri kita nggak akan sanggup. Apalagi kalau kita ketemu orang-orang yang selalu melakukan kesalahan yang sama. Saya dulu di dalam persekutuan doa saya, dulu itu juga begitu. Ada orang-orang tertentu yang selalu melakukan kesalahan yang sama. Bikin kesel semua tim dengan tingkah lakunya yang sama. Kita tidak sanggup dengan diri kita sendiri, makanya dibilang kesanggupan kami pekerjaan Allah. Kesanggupan kita mengampuni itu pekerjaan Allah. Ya. Kalau kita dikasih roh pengertian ya sama Tuhan, itu nanti ada Romo Eko aja tuh bagiannya. Ya, jadi istilahnya saya ingin sekali tim yang ada di sini mulai kembali melayani dengan roh yang bernyala-nyala. Bagaimana supaya kita rohnya bernyala-nyala nih? Hari Selasa besok ya, masih ada waktu 2 hari untuk berdoa dengan tim ya, dengan semangat yang bernyala-nyala supaya kuota 500 orang itu bisa terpenuhi. Yuk kita lihat ya, bagaimana supaya roh kita bisa terus bernyala-nyala. Ya, ada yang perlu kita lakukan untuk membangkitkan dan menyalakan api roh kita. Ya, yang pertama, ada yang harus kita lakukan untuk membangkitkan dan menyalakan roh kita. Yang pertama adalah berdoalah kepada Tuhan untuk merasakan kembali cinta mula-mula. Berdoalah kepada Tuhan untuk merasakan kembali cinta mula-mula. Waktu kita lahir baru, kita kayak habis dikasih energi yang tinggi gitu ya. Kita melayani Tuhan itu dengan berapi-api, dengan semangat. Tapi lama-lama kendor. Dengan segala masalah, dengan segala apapun, mulai kendor. Kita doa sama Tuhan. Ya, coba kita lihat Wahyu 2 ayat 4. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ini ditulis kepada jemaat Efesus. Roh Allah menyuruh Yohanes ya saat itu dikasih penglihatan di Pulau Patmos untuk menulis kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus ini adalah jemaat yang sangat luar biasa melayani Tuhan. Mereka nggak kenal lelah, mereka nggak kenal capek ya. Mereka juga bisa sabar sama orang-orang jahat gitu ya. Tetapi apa? Mereka lupa ya. Mereka kehilangan kasih mula-mula kepada Yesus. Mereka sibuk dengan pelayanan mereka lupa dengan kasih mula-mula. Jadi akhirnya mereka pakai kekuatan sendiri dalam melayani. Nah, kalau kita kehilangan kasih mula-mula sama Tuhan, kita pelayanan ini lama-lama pakai kekuatan sendiri akhirnya. Nanti begitu bentrok sama orang, sama tim, kita langsung ya, meledak atau mungkin mundur. Ya, ini yang pertama. Jadi kita berdoa supaya kita bisa merasakan lagi kasih mula-mula. Kalau orang kasih mula-mula itu semangatnya luar biasa ada pelayanan. Ya, mau orang jelekin dia kek, mau orang apa kek, bodo amat gitu ya, terus pelayanan. Karena apa? Fokusnya cinta sama Tuhan. Fokusnya cinta. Ya, ini yang pertama. Ya, yang kedua.
Yang kedua, supaya roh kita kembali bangkit dan menyala-nyala. Yang kedua adalah beri makan roh kita dengan firman Tuhan. Beri makan roh kita dengan firman Tuhan. Oke, Matius 4 ayat 4. Coba silakan dibaca. Beri makan pada roh kita, ya, beri makan roh kita dengan firman Tuhan. Matius 4 ayat 4. Jamie jago nih buka Alkitabnya nih. Wah, suamimu luar biasa loh. Jarang nih nemu model gini. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya, Tuhan udah bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Kita ini manusia. Kita manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Ya, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Tubuh yang kelihatan ini kita kasih makan tiap hari. Babi panggang, siomay lah, bakmi ayam, yang enak-enak, betul gak? Kue tiaw goreng, ya kan? Apalagi steak, pizza, masuk semua ke tubuh kita jadi gemuk, ya kan? Nah itu dia, kita kasih makan roh kita, tubuh kita. Berapa sehari? Sehari berapa kali kita makan? 3 yang kelihatan. 3 tambah cemilan berkali-kali. Kadang 5. 3 yang kelihatan ya. Ya gak kelihatan, nyemil tukang bakso lewat dipanggil, tukang siomay lewat dipanggil, ada pizza diambil, ya pokoknya yang kelihatan 3. Ya. Malam belum tidur makan lagi. Ya gitu ya Tres ya, sama kok sama saya ya, mau tidur mesti makan ya. Makanya bulat. Oke, sehari 3 kali kita makan. Seminggu berapa kali? 3 kali 7, 21. 21 ya. 21 kali kita makan. Ya. Terus roh kita itu makanannya firman Tuhan. Kalau jiwa itu makanannya tuh ya nonton film Korea, ya dengerin musik. Nah, itu makanan jiwa tuh ya. Nah, itu sering kali kan kita makanan jiwa kita kasih tuh nonton drakor. Saya juga demen nonton drakor ya. Nah, itu makanan jiwa itu. Ya. Ada pemain Kemer. Kita sering kasih makan makanan jiwa tuh banyak banget gitu loh. Ya, chatting-chattingan lah, ya nonton drakor lah, dengerin lagu lah, ya Blackpink lah, BTS lah atau apa gitu ya. Nah, tapi roh kita jarang kasih makan. Tubuh dikasih makan 21 kali dalam seminggu. Roh kita dikasih makan berapa kali dalam seminggu? Roh kita itu makanannya firman Tuhan. Berapa kali dalam seminggu kita kasih makan? 7 kali. Wih, hebat Lesia, 7 kali. Artinya setiap hari 1 kali baca aja. Ya, biasanya nih ya, kalau yang pelayanannya sibuk, ya, cuman 1 kali. Di gereja doang saat misa. Terus, kalau ada persekutuan doa, nambah. Jadi, cuma 2 kali. Chris tadi bilang 7 kali dalam seminggu ya. Ya, ada yang cuma 2 kali. Sekarang dibalik aja. Kita makan nasi dalam 1 minggu cuma 2 kali. Ya. Apa yang terjadi dengan tubuh kita, dengan tubuh roh kita? Kalau kita makan seminggu 21 kali, ya, kita balik nih. Kalian makan nasinya cuma 2 kali dalam seminggu. Ayo Mary, kamu kalau makan cuma 2 kali dalam seminggu, apa yang terjadi dengan tubuhmu? Ya, sakit. Sakit. Apalagi? Ning, apa Ning? Kurus. Bakalan langsing. Lemas, sakit, kurus, apalagi? Pingsan nggak? Langsing, Cek. Langsing. Saya nyobain puasa Esther aja 3 hari 3 malam aja lemes loh. Apalagi seminggu cuma makan 2 kali.
Ya, Pak itu bisa pingsan kali. Sama roh kita juga begitu. Kalau roh kita nggak pernah dikasih makan firman, terus masih mending kasih makan firmannya seminggu 7 kali, ya masih bisa ada kekuatan. Kalau yang cuma makan firmannya seminggu cuma 2 kali, apa nggak lemes kita punya roh? Apa nggak sakit kita punya roh? Apa kita nggak pingsan kalau kita punya masalah? Kalau roh kita itu makanannya, asupannya sedikit. Ya, jadi untuk supaya roh kita tetap menyala-nyala di dalam pelayanan, makanya tim ini harus terus makan firman. Ya, semua ya dengan renungan pribadi itu membantu sekali supaya kasih makan kita punya roh. Kalau jiwa bisa dikasih makan nonton drama Korea 3 episode dalam sehari, berarti roh kita perlu dikasih makan juga 3 episode. Ya, atau enggak 1 bab lah sehari dibaca. Ya, nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, cari renungan harian. Supaya kita ngerti ada penjelasannya. Gitu. Ya, jadi kasih makan roh. Di YouTube kan banyak tuh khotbah-khotbah di YouTube, cari. Itu makanan roh kita. Ya, itu yang membuat kita rohnya nyala-nyala lagi. Terus yang ketiga, apa yang bisa membangkitkan dan menyalakan roh kita kembali? Yang ketiga, kobarkan karunia kita. Kobarkan karunia kita. Ya. Oke, coba dibuka 2 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya. Kita pada saat kita semina hidup baru, kita rindu kita dikasih karunia roh, betul? Ya. Akhirnya ada yang punya karunia bahasa roh. Ada yang punya karunia misalnya iman. Ya, banyak sekali Tuhan kasih karunia sama kita. Nah, kita harus kobarkan karunia yang kita punya supaya roh kita bernyala-nyala. Rata-rata banyak yang udah dapat bahasa roh. Nah, bahasa roh itu kita pakai lah. Kita kobarkan tiap hari dengan cara apa? Memuji dan memuliakan Tuhan pakai bahasa roh. Ya, itu salah satu cara untuk mengobarkan karunia roh kita. Kalau kita misalnya dikasih karunia sama Tuhan penyembuhan, ataupun karunia iman atau karunia apa, nah kita bisa jadi istilahnya kayak semacam mendoakan orang, ya umat yang butuh bantuan. Saya nggak tahu di tim ini ada tim doa nggak? Yang kalau misalnya ada umat yang butuh doa, diarahkan gitu, didoakan kepada siapa gitu, ada di sini? Belum ada. Ya, mungkin siapa tahu ada yang punya karunia untuk penyembuhan, karunia mukjizat, ya karunia bernubuat, karunia apa. Nah, ini mesti dikobarkan kalau yang udah ada punya karunia seperti ini. Kalau misalnya punyanya hanya bahasa roh, mulailah untuk menyembah Tuhan dalam bahasa roh, ya. Tiap hari konsisten, ya. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat, supaya kita membangkitkan dan menyalakan roh kita, yang keempat adalah bergaulah dengan orang yang rohnya menyala-nyala. Bergaulah dengan orang yang rohnya menyala-nyala. Oke, coba dibuka. Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya. Tuhan mau mengajarkan kita di sini adalah apa? Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus punya roh yang sama. Jadi kita harus bergaul sama orang yang rohnya menyala-nyala juga. Supaya apa? Transfer spirit. Ya, bukan berarti orang yang negatif kita jauhi, bukan.
Orang yang negatif itu kita rangkul, ya. Tapi kita butuh yang bisa transfer spirit kita yang positif. Ya. Jadi siapa bergaul dengan orang bijak, dia bijak. Ya. Kita harus punya teman-teman yang sehati, yang satu roh, yang menyala-nyala, rohnya sama. Ya. Untuk yang masih rohnya negatif, kita nggak tinggalin mereka, kita akan rangkul mereka, tapi kita kuat dulu. Lalu kita mulai rangkul mereka. Ya, mendekati mereka, mendoakan mereka. Ya. Jadi kita harus bergaul dengan orang yang rohnya menyala-nyala supaya kita ini tetap ada di dalam positif. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita udah bisa lakukan 4 hal itu, ketika roh kita kembali berkobar dan menyala-nyala, maka dalam pelayanan kita ini akan berjuang. Berjuang 4 hal ini, ya. Jadi kalau kita rohnya udah bangkit nih, kita udah lakukan ini, kita udah minta Tuhan kasih kita kembali, ya. Cinta mula-mula. Kita kasih makan roh kita mulai pujian penyembahan, kobarkan karunia roh kita, ya. Terus kita mulai bergaul dengan orang-orang yang positif, ya. Nah, maka setelah kita berkobar-kobar rohnya, kita akan berjuang 4 hal ini, ya. Kita akan berjuang ada kerendahan hati. Nanti saya bahas satu-satu, ya. Jadi ketika kita rohnya sudah menyala-nyala, kita akan berjuang 4 hal ini. Berjuang ada kerendahan hati, berjuang ada kesetiaan, berjuang ada sukacita, berjuang ada kasih. Ya, jadi ketika roh kita bernyala-nyala, ya, berkobar-kobar, kita pasti mau berjuang 4 hal ini. Kita mau berjuang rendah hati, kita mau berjuang ada kesetiaan, kita mau berjuang ada sukacita, kita mau berjuang ada kasih. Nah, berjuang dengan kerendahan hati. Pada saat roh kita bernyala-nyala, kita akan berjuang ada kerendahan hati. Karena apa? Kita sadar kita ini bukan siapa-siapa. Ya, ketika roh kita bernyala-nyala, kita sadar kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini karena dosa nih kita sebetulnya nggak berharga. Tapi kita dipilih Tuhan melayani Dia yang kudus dan mulia. Nah, jadi di sini ya kita berjuang ada kerendahan hati. Ingat, upah orang melayani itu sama semua 1 dinar. Ya. Mau jabatannya apa, posisinya apa, semua sama 1 dinar. Yang bagian tugas konsumsi sama yang bagian tampil di panggung sebagai singer atau saya hamba Tuhan, tetap sama upahnya 1 dinar. Jadi kalau kita ingat upah kita cuma 1 dinar, mau posisinya apapun, nggak bisa sombong. Betul? Nggak bisa sombong. Karena upah kita semua sama. Ya, ini yang pertama. Ya. Nah, ini ada ayatnya. Kalau masih semangat dengerin khotbahnya, ya. Yuk kita buka 1 Korintus 4 ayat 7. Coba Jamie buka 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ya. Ketika roh kita bernyala-nyala untuk melayani Tuhan, kita akan sadar akan ini. Ya. Karena Tuhan mau ingatin kita, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Jadi Tuhan nggak mau kita jadi orang sok penting gitu. Tuhan mau kita ini tetap rendah hati. Ya. Makanya ketika roh kita bernyala-nyala yang dimunculkan kemuliaan Tuhan. Ya, ini yang pertama. Jadi ingat upah 1 dinar apapun posisinya. Sekarang yang kedua yang tadi berjuang untuk setia. Ya. Tuhan itu lebih dulu setia sama kita. Kalau kita renungkan
perjalanan hidup kita, nggak ada yang tidak dibantu sama Tuhan. Semua dibantu. Kita nggak setia pun Tuhan masih mau nolong kita. Masih mau dampingin kita. Ya, coba kalau seandainya bayangkan kalau Tuhan nggak setia sama kita. Kadang kita kan suka nggak setia nih kalau melayani. Aduh nggak sempet, aduh sibuk gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir Tuhan lebih sibuk loh. Tuhan itu lebih sibuk memperhatikan kebutuhan banyak orang, mendengarkan keluhan orang, mendengarkan doa orang. Miliaran orang di dunia ini ngadunya sama Dia. Kita satu orang aja datang terus ke kita ngadu, kita kesel, bener nggak? Satu orang aja ngadu, datang ke kita, ngeluh ke kita, minta didoain ke kita, terus datang berkali-kali, kita aja udah kesel. Ini bayangkan miliaran orang. Tapi Tuhan masih punya waktu buat kita. Dia masih setia sama kita. Bayangkan kalau Tuhan gak ada waktu buat kita ya, aduh hidup kita selesai. Selesai. Ya, itu dia. Jadi kita belajar bertahan untuk setia. Coba kita lihat ayatnya ya. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Ya, Jamie, Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Iya. Pelayanan butuh kesetiaan. Tuhan melayani juga dengan setia. Sampai wafat di kayu salib. Kalau dia tidak setia menjalankan tugas dari Bapaknya, dia berhenti di tengah jalan. Capek sakit. Lebih baik lepasin aja. Tapi dia setia sampai akhir. Kita juga harus setia sampai akhir. Kan ada lagunya kan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Berarti janji. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ya, sampai akhir kita menutup mata, kita tetap layani Dia. Kan ada tuh hidup ini karena adalah kesempatan, betul? Ya. Yang refnya gimana refnya? Ingat gak refnya? Hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nah, kalau saya ganti. Bila saatnya nanti ku telah di rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi pelayanan juga butuh kesetiaan. Jadi ketika roh kita bernyala-nyala untuk melayani Tuhan, ya kita mau setia sama Dia. Oke, yang ketiga, ya tadi berjuang untuk ada sukacita. Tuhan itu sumber sukacita kita. Jadi ketika kita letih dalam pelayanan, itu pasti ada Tuhan yang selalu tersenyum sama kita. Letih juga sama orang-orang yang ngeselin gitu ya. Itu ingat ada Tuhan ya yang menopang kita. Jadi lakukan tugas mau kecil mau berat itu dengan sukacita. Walaupun kita nggak dihargai pengorbanan kita, tetap bersukacita. Karena Tuhan perhitungkan. Upahnya bukan di sini ya, upahnya di sana. Upahnya di surga. Di sini mungkin kita tidak dapat penghargaan dari orang lain. Tapi di surga kita dihargai Tuhan. Ya. Jangan minta penghargaan dari manusia. Biarlah penghargaan itu datangnya dari Tuhan. Itulah yang membuat kita tetap bersukacita karena Tuhan melihat kita dari surga. Ya, jadi kita tetap lakukan ya, tampil dengan gembira. Kalau kita melayani
umat wajahnya kusut, cembetut, nerima tamu, cembetut gitu ya. Nggak ngenakin kan? Umat mau datang kabur. Ih, yang pelayanan aja mukanya cembetut gitu ya. Gimana mau ada sukacita gitu kan? Yang pelayanan aja kayaknya bebannya berat banget gitu kan, terbeban gitu ya. Nah, kalau kita pelayanan mukanya semua cerah, senyum, walaupun mungkin ada gontok-gontokan di dalam tim gitu ya, tapi kita tetap senyum, smile gitu ya, kasih yang terbaik. Pasti orang yang melihat kita merasakan ada damai, ikut senang, ikut sukacita. Ya, jadi ini. Jadi tetap wajah kita harus bersukacita supaya bisa menyejukkan hati. Ya, seperti kata Bunda Maria. Coba lihat Bunda Maria. Katakan Lukas 1 ayat 47. Lukas 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya, hatiku bergembira karena Allah. Kalau kita pelayanan, hatiku gembira karena Allah. Allah yang aku layani. Allah yang luar biasa yang aku layani. Ya, ini. Ya. Terus yang terakhir, berjuang punya kasih. Nah, ini yang sulit. Ya. Karena kalau ada kasih pasti ada pengampunan. Karena kalau yang ini kan yang merit siapa nih? Udah beberapa ada yang merit ya. Pada saat kita menikah kan kita ada tuh 1 Korintus 13 selalu jadi andalan tuh dalam bacaan. Ya, kasih adalah murah hati, tidak cemburu, tidak mengingat kesalahan orang, kan banyak tuh tentang kasih. Ya. Jadi kalau ada kasih, kita berjuang ada kasih, pasti akan ada pengampunan. Kita bisa lebih cincai lah istilahnya. Ya, nggak nyimpen kesalahan orang. Kita lihatnya apa? Umat. Ini umat ini butuh diselamatkan. Ini umat butuh dengar firman Tuhan. Ini umat butuh ada komunitas ini supaya mereka ini dapat makanan roh. Ketika kita punya mata kita tertuju sama kasih kita kepada umat, maka kita akan berjuang untuk punya kasih di dalam tim kita. Pertengkaran, perselisihan atau apapun ya, kita bisa selesaikan. Ya, jadi istilahnya kita berjuang ya untuk apa? Untuk ada kasih. Ya, coba kita lihat ayatnya ya. 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasihlah satu sama lain anggota timmu, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita akan menutupi banyak sekali hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam tim, dan kita akan berjuang untuk terus-menerus kasih itu ada, tercurah kepada teman-teman kita yang lain. Ya, nah sebelum saya tutup khotbah ini, mungkin ada baiknya kalau ada yang mau mengungkapkan gitu ya. Mumpung besok ini kita harus ada rekonsiliasi dulu di dalam tim sebelum Romo Eko bicara. Karena nanti setelah acara Romo Eko ini mungkin banyak umat yang akan dilayani. Yang mau konseling sama kalian gitu ya. Mungkin bisa jadi ya. Nggak tahu besok kamu gimana itunya acaranya, apakah nanti dibuka untuk ada wujud doa, di-share ke ada tim yang melayani atau bagaimana? Tanya jawab aja kayak gitu, Cik. Oh, cuma tanya jawab. Jadi tidak ada yang melayani doa ya secara pribadi gitu private? Belum sampai segitunya sih, Cik. Oh, belum sampai segitunya. Oh, kirain timnya udah siap gitu ya. Tapi di dalam 6 orang ini semua nggak ada masalah kan? Nggak ya? Nggak ada. Baik-baik aja ya? Baik, Cik. Oke, ya. Lama nggak ketemu.
Oh, udah lama nggak ketemu, kangen ya? Iya. Kalau ada yang mau mengungkapkan boleh. Kalau ada yang mau mengungkapkan. Tapi kalau misalnya memang nggak ada, ya nggak apa-apa. Kita langsung tutup dengan doa. Pak Ketua. Pak Jemi. Cepat salah satunya. Udah sering kolek-kolek. Kalau dari saya sih aman-aman saja. Aman-aman aja, Pak. Aman-aman aja ya, Jemi ya. Aman-aman aja. Oke. Resia aman? Ya, aman-aman saja, C. Cuman kalau lagi loyo-loyo yang lain, jadi itu sering mengeluh. Ya, sering mengeluh. Sering mengeluh ya. Berarti 4 hal tadi untuk supaya rohnya bernyala-nyala dipraktekin itu. Oke, terus? Yang lain mungkin? Ayo, C. Mary. Aman? Aman, C. Aman. Oke, Nining aman? Aman, C. Aman. Oke. Beni aman? Aman. Aman. Aginta juga aman? Iya. Aman. Kalau udah aman ya udah saya tutup doa, aman semua. Ya. Jadi hidup kita di dunia ini cuma sebentar. Suatu kehormatan jika kita orang yang berdosa ini dipilih Tuhan Yesus untuk melayani umat-umatnya yang dipercayakan kepada kita. Jadi mari kita terus maju di dalam melayani. Jangan pernah mundur. Apapun masalahnya, apapun orangnya, ya, yang mungkin bikin kita kesel gitu ya, jangan pernah mundur. Biarkan roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Kita berjuang ya dari tim yang ada di dalam satu tubuh Kristus. Satukan kekuatan, karena setiap orang pasti punya kekuatan. Satukan kekuatan yang ada. Tapi yang kelemahan, itu dibuang. Jangan diomongin, jangan dipikirin. Ya, kekuatanlah yang harus kita satukan. Jadi, hidup yang sementara, kenapa? Rugi kalau diomongin ya. Rugi. Ya, prinsip Paulus, saya selalu pakai prinsip Paulus. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Jadi kita rugi kalau udah kena Kristus, masih yang jelek-jelek, yang negatif-negatif masuk dalam hidup kita. Ya, jadi biarlah hidup kita yang hanya sementara, yang kata pemazmur, masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, ya di Mazmur 90 ayat 210, Mazmur 90 ayat 10, biarlah di masa hidup yang kita yang singkat ini, kita gunakan untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh dan jadi berkat bagi banyak jiwa. Jadi pada saat kita kembali ke rumah Bapa, hidup kita sudah jadi berkat. Saya mau kita nyanyi ini, saya ada -1-nya. Hidup ini adalah kesempatan, kalian bisa nyanyi dengan sepenuh hati. Gak apa-apa kalian mute aja, dengan sepenuh hati kalian nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Ya. Dengan segenap hati kita katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
Pakailah di rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami sadar Tuhan bahwa hidup kami di dunia adalah sementara, dan Engkau menginginkan kami bekerja menghasilkan buah. Biarlah kami terus melayani-Mu sebagai tanda cinta kami kepadamu, dan menjadi berkat bagi banyak jiwa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku telah di rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Mari angkat tanganmu, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku telah di rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku telah di rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau hamba-Mu boleh hadir di dalam pengajaran tim PD Santo Thomas di Palopo Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka adalah orang-orang pilihan-Mu. Dari sekian banyak orang, mereka yang menjadi pilihan-Mu ya Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan Yesus Kristus, Engkau menguatkan mereka di dalam setiap pelayanan mereka. Memang di dalam setiap pelayanan, ada saja Tuhan yang mengganggu supaya kami lemah, supaya roh kami padam Tuhan. Tapi malam hari ini kami diingatkan bahwa Engkau mengutus kami di tengah-tengah serigala, supaya kami ini bisa berlaku cerdik, penuh hikmat, dan tulus dengan adanya kasih. Biarlah apa yang kami korbankan Tuhan, baik waktu, tenaga, skill, uang maupun perasaan dan harga diri kami, biarlah itu kami persembahkan dengan segenap hati kami untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan, jika kami melihat manusia, kami kadang mundur Tuhan. Tetapi kami ini adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Kami lakukan pelayanan ini untuk kami membalas kasih-Mu. Biarlah kerajinan kami ini tidak kendor Tuhan. Biarlah tim ini Tuhan, biarkan roh mereka bernyala-nyala dan melayani Tuhan. Tuhan, kembalikan cinta mula-mula mereka Tuhan, dan biarlah firman-firman-Mu terus masuk ke dalam diri mereka. Biarlah mereka juga terus menyembah Engkau, dan mereka terus berjuang Tuhan, untuk tetap rendah hati, setia, ada sukacita, dan mempunyai kasih. Karena hidup ini hanya sementara. Biarlah mereka berjuang menjadi satu tubuh, walaupun cuma 6 atau 8 orang Tuhan, tapi mereka bersatu di dalam tubuh Kristus, menyatukan kekuatan, dan mereka mampu Tuhan untuk hari Selasa melayani umat-umat-Mu dengan luar biasa. Engkau pakai mereka, Engkau urapi mereka, Engkau berkati mereka Tuhan, dan semoga flyer-flyers yang mereka sebarkan Tuhan di dalam gereja mereka ataupun kemanapun Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan. Sehingga room di Zoom ini bisa dipenuhi oleh banyak umat-umat Tuhan yang akan dipulihkan dalam pengampunan. Engkau juga berkati Romo Eko Tuhan,
yang akan mewartakan firman-Mu. Biarlah urapan-Mu, kuasa roh-Mu boleh ada di dalam lidah bibirnya, sehingga apa yang dia sampaikan sungguh menjamah dan memulihkan hati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah mewartakan firman-Mu, dan firman-Mu akan selalu tinggal di dalam setiap tim yang mendengarkan firman pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.